Indonesia baru saja merayakan Pesta Rakyat pada 14 Februari 2024 lalu. Hasil quick count sementara KPU dan sejumlah lembaga survei menunjukkan, suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih unggul dengan jumlah suara di kisaran 57%. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengantongi antara 24% sampai 25% suara, dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengantongi antara 17% hingga 18% suara. Lantas, bagaimana gambaran kondisi pasar saham dan obligasi pasca perhitungan cepat pemilu 2024? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi market ke depannya? Strategi apa yang bisa dilakukan investor di tengah kondisi ini? Berikut adalah analisis dan tips dari Emil Muhammad, ekonom Bahana TCW Investment Management. Ya, terutama untuk sepekan ke depan ya. Jadi kita melihatnya untuk IHSG ke depan masih ada potensi penguatan. Karena kan yang namanya pemilu ini kan uncertainty-nya itu baru hilang ya. Jadi sehari, seminggu, sebulan menjelang pemilu itu uncertainty itu masih tinggi. Nah kemudian kita dihadapkan pada hasil quick count kemarin, memang masih menunjukkan salah satu paslon berpotensi menang satu putaran. Sebenarnya yang dirayakan oleh pasar ini bukan paslon yang menang, tapi lebih kepada bagaimana uncertainty ini bisa hilang, uncertainty ini bisa turun lebih awal dari yang diperkirakan. Karena kan kalau 2 putaran, berarti kita masih akan ada uncertainty 3 bulan ke depan. Tapi nampaknya pasar melihat, oh ini hanya 1 putaran, sehingga uncertainty itu dianggap hilang dan kemudian marketnya rally ya, dari kemarin bahkan berlanjut di hari ini. Ke depan menurut kita masih bisa berlanjut ya untuk rally-nya, terutama nanti jika paslon lainnya nanti dan juga hasil dari KPU ini mengafirmasi keunggulan paslon yang saat ini sedang unggul, menurut kami sih bukan tidak mungkin rally ini bisa berlanjut. Kalau bicara potensi IHSG untuk sepanjang 2024 ini memang menurut kami masih jauh dari level sekarang. Kita punya target cukup tinggi ya di 7.800 itu untuk akhir tahun 2024. Artinya dari posisi hari ini pun potensi penguatan menurut kami masih terbuka lebar. Antara itu mau 1 minggu ke depan atau kalau kita lebih bersabar nanti untuk hingga pertengahan tahun, hingga akhir tahun, menurut kami potensi penguatan IHSG masih terbuka lebar. Ya, kalau pertanyaan apakah ini sesuai ekspektasi, sebenarnya paling menarik kalau kita lihat respon 1 hari setelah hasil. Karena ketika 1 hari setelah hasil quick count ini muncul, kemudian marketnya merespon dengan positif, berarti ada sesuatu yang lebih baik dari ekspektasi mereka. So, menurut saya awalnya mungkin market tidak mengekspektasikan bahwa pilpresnya akan terjadi 1 putaran. Terlihat dari bagaimana ketika ternyata 1 putaran, marketnya masih merespon secara positif. Artinya ada hal yang mereka belum price in, hal positif yang belum mereka price in, dan itu terjadi. Sehingga kemarin kita bisa lihat rally cukup kencang ya di hari kemarin, menunjukkan bahwa nampaknya pasar belum sepenuhnya memperkirakan hal ini. Karena kan beberapa survei sebelum Pilpres juga menunjukkan potensi 1 putaran ini kan gampang ya, karena ada margin of error yang berpotensi membuat suara di bawah 50%. Jadi menurut kami tetap ini nampaknya sedikit di atas ekspektasi pasar, itulah kenapa ada respons positif di hari kemarin. Sepekan ke depan nih kebetulan situasi memang cukup beragam ya, tidak hanya politik. Jadi oke lah, politik di dalam negeri ini sedang hangat, sedang menjadi topik utama, tapi perlu kita lihat bahwa pasar juga digerakkan oleh faktor-faktor global. Misalkan kita bicara rupiah dan juga obligasi dalam negeri. Rupiah dan obligasi hari ini nampak tidak terlalu terdampak oleh hasil Pilpres. Tidak ada rally yang serupa di pasar saham terjadi di SBN. Kenapa demikian? Karena menurut kami faktor global masih bermain. Jadi kalau ditanya IHSG selama seminggu ke depan, menurut kami ini akan kuat-kuatan antara sentimen global yang cenderung negatif dengan sentimen domestik yang cenderung positif. Karena tadi Pilpres usai, tapi di sisi global ini sedang ada tekanan, penguatan dolar, kemudian yield sedang naik, ini akan menekan pasar saham baik di global maupun di domestik. Untuk faktor domestik, menurut kami kuncinya adalah bagaimana belanja pemerintah di first quarter ini. Karena ekonomi Indonesia tahun lalu surprisingly ya di atas ekspektasi pasar tumbuh 5,04%. Ini kan sedikit di atas ekspektasi pasar. Nah, kuartal 1 ini akan lebih menarik karena kita semua tahu ya akan ada banyak gelontoran dana perlindungan sosial, kemudian ada kenaikan gaji dan juga kenaikan iuran pensiunan PNS. Kemudian kita lihat UMR juga baru saja naik di Januari kemarin. Seharusnya kami akan melihat
first quarter ini angka growth kita cukup baik, yang mana ini dapat memberikan sentimen positif tambahan bagi IHSG sepanjang kuartal 1 ini. Investor asing tidak pernah menghindari Indonesia. Itu yang kita lihat ya. Mungkin 3 bulan, 6 bulan ke belakang, mereka sebenarnya sudah secara gradual masuk. Jadi inflow ini kan terjadi di pasar saham. Ini yang menarik sebenarnya. Ketika outflow terjadi di pasar SBN, inflow tetap terjadi di pasar saham. Nah, ini kemarin saja itu sudah ada inflow 2,7 triliun dalam 1 hari ke pasar IHSG kita. Kalau kita tarik lebih panjang sekitar 1 minggu ke belakang, itu ada 8,2 triliun inflow ke IHSG kita. Nah, ini menunjukkan bahwa asing ini sudah mulai confident terhadap Indonesia, terlebih setelah uncertainty tadi turun. Ketika Pilpres usai, harapannya adalah ke depan tetap damai ya. Kita semua harap tetap damai, proses transisi itu smooth, maka menurut kami investor asing akan tetap masuk. Kita masih optimis bahwa inflow akan tetap berlanjut di IHSG. Terkait dengan strategi, ini memang jika kita bicara sebelum pemilu, memang strategi terbaik adalah wait and see. Ini yang selalu kita sarankan kepada investor kami yang mungkin secara risk profile dia agak cenderung menghindari risiko. Tapi sekarang Pilpres telah usai, hasil forecast perakiraan dari quick count ini sudah keluar. So sebenarnya ketidakpastian itu sudah menurun. Kita sendiri melihat ini lebih positif. Jadi artinya yang awalnya mungkin sedang berlindung di kelas aset yang cenderung relatif minim risiko ya, seperti reksadana pasar uang atau mungkin emas, ini kami lihat sudah bisa ada peluang untuk kita lebih berani mengambil kebijakan investasi, baik itu nanti arahnya ke saham maupun nanti ke obligasi negara, terutama saham. Karena kita lihat tadi ya, first quarter kita positif terhadap GDP growth, ini seharusnya bisa menjadi katalis tambahan untuk IHSG kita. Terkait dengan yield ya, ini yang menarik nih, karena proses istilah kita repricing. Jadi yield SBN kita ini sudah cukup resilient, dalam artian kalau 2 tahun terakhir ini yield Amerika naik kencang sekali, yield Indonesia ini naiknya hanya sangat terjaga. Nah, tapi periode repricing di mana SBN kita relatif lebih kuat terhadap obligasi Amerika nampaknya menuju akhir. Kenapa demikian? Karena kita lihat semua hal positif itu sudah terprice in di pasar SBN kita. Jadi spread antara SBN dengan US Treasury itu sudah semakin tipis. Kedepan apakah kita bisa terus-terusan rally tanpa adanya rally di Amerika? Menurut kita minim peluangnya. Jadi sentral diskusi atau katalis utama dari SBN kita adalah rally di pasar obligasi Amerika. Kalau terjadi rally di pasar obligasi Amerika, maka SBN akan mengikuti. Jadi lebih kepada pasif ya. Bukan rally yang akan terjadi di Indonesia secara kencang, nampaknya bukan. Kita lebih melihat bahwa rally Indonesia mengikuti rally yang terjadi di Amerika. Namun kita tetap positif, karena target yield kita memang cukup rendah untuk tahun ini. Kita mengekspektasikan yield SBN 10 tahun itu di 6,15 pada akhir tahun ini. Secara alokasi ya, mungkin dengan berakhirnya Pilpres ini, jika nanti sudah disahkan, menurut kami investor bisa mulai mengambil risiko lebih dalam strategi investasinya, karena ketidakpastian itu sudah berkurang, setidaknya secara domestik. Karena ketidakpastian domestik yang paling besar di tahun ini itu adalah Pilpres, dan kita sudah melaluinya, hopefully dengan smooth, transisi smooth, maka itu akan mengkonfirmasi bahwa mengambil risiko yang ke arah saham menurut kami itu cukup bisa diandalkan ya. Nah, tapi perlu dicatat juga, tentu ada beberapa risiko. Karena kita sedang lihat ekonomi global melambat, kita juga baru dapat berita bahwa Inggris dan juga Jepang baru saja mencatatkan negatif economic growth. Tentu ini akan berdampak pada permintaan dari sisi global. Jadi bukannya tanpa risiko, kita melihat bahwa nampaknya kelas aset saham ini semakin menarik ke depan, tapi tetap perlu hati-hati karena kemungkinan permintaan dari global itu sedikit terganggu akibat pertumbuhan ekonomi yang negatif. Terkait dengan sektor ya, karena tadi narasi kita adalah Pilpres ini usai, kemudian kita akan bisa kembali fokus membangun negeri, sedangkan di global sana mungkin banyak challenges. Ada negara yang sudah negatif growth, mungkin diawali oleh Inggris dan juga Jepang, mungkin nanti Jerman akan menyusul. Kita lihat kita lebih fokus kepada sektor-sektor yang berorientasi domestik. Sektor-sektor yang kalau Indonesia ekonominya bagus,
tidak peduli di luar terjadi apa, sektor ini akan tetap bagus. Apa saja sektor-sektor itu? Misalkan sektor-sektor yang terkait dengan upaya Indonesia melakukan hilirisasi. Kemudian sektor-sektor yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat, terutama konsumsi paling dasar, consumer staples misalkan. Atau telekomunikasi, yang kalau masyarakat kita beraktivitas, membutuhkan jaringan, membutuhkan komunikasi, telekomunikasi akan tetap disukai. Dan terakhir tentunya perbankan, karena perbankan ini kan selalu menjadi darahnya perekonomian. Kalau ekonomi kita tumbuh kencang, perbankan pasti akan tetap diuntungkan. Dan kita lihat perbankan Indonesia sangat solid ya. Memang tahun lalu cukup berat bagi perbankan di beberapa negara karena tingginya tingkat yield, tapi perbankan Indonesia sudah terbukti bahwa cukup resilient, bahkan sangat baik ya performa dari perbankan di tahun lalu, sehingga kita lihat sektor-sektor domestik tersebut, terutama perbankan, itu menjadi sektor andalan di tahun ini. Untuk saat ini kami menghindari terutama untuk sektor yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi global. Yang kalau misalkan China, ekonomi Tiongkok itu melambat, itu mungkin akan dirugikan seperti sektor-sektor sumber daya alam ya, ekspor sumber daya alam, energi kah, mineral yang mengekspor secara mentah ke luar negeri. Menurut kami ini mungkin akan sedikit challenging ya untuk sektor-sektor tersebut. Eksporter baik itu yang ke Amerika, Eropa maupun ke Tiongkok menurut kami akan cukup challenging karena kami sendiri tidak terlalu optimis dengan pertumbuhan di luar sana. Kita optimis terhadap pertumbuhan di dalam negeri sehingga menurut kami secara relatif tetap lebih menarik sektor yang berorientasi domestik ketimbang eksporter juga sektor energi. Ketika negara-negara tersebut melakukan pemilu, tentu ketidakpastian itu tinggi. Seperti yang terjadi di Indonesia kemarin. Bahwa ketidakpastian masih tinggi, tentu ini akan menunda keputusan untuk ekspansi bagi bisnis misalkan. Sektor-sektor industri itu mungkin yang awalnya mau menambah plan baru, kemudian ini menunda dulu, menunggu kepastian, sehingga permintaan mereka terhadap basic materials, kemudian permintaan mereka terhadap energi mungkin akan sedikit tertunda. Bertemu lagi dengan perlambatan ekonomi global, sehingga ini tetap kita perlu waspadai, terutama dari sisi neraca perdagangan. Karena kemungkinan ekspor Indonesia tidak lagi sekuat di tahun lalu, harga komoditi sudah turun, dan ke depan ada kemungkinan volume permintaan barang ekspor utama Indonesia mungkin juga akan sedikit terganggu karena masing-masing negara tersebut akan sibuk dengan pesta demokrasi terlebih dahulu, baru kemudian mereka akan kembali mengenjot ekonominya. Jadi tetap perlu kita waspadai, dampaknya menurut kami cenderung ke arah yang negatif ya, walaupun tidak langsung akan dirasakan di pasar saham, tapi mungkin kita perlu waspada dari sisi neraca perdagangan Indonesia. Kalau kami lihat neraca perdagangan ya, dalam menjaga neraca perdagangan, Indonesia sudah mencatatkan surplus itu 44 bulan berturut-turut. Ini surplus berturut-turut terpanjang mungkin sudah lebih dari 10 tahun ya, kita nggak pernah merasakan surplus yang berturut-turut 44 bulan. Langkah yang pemerintah sudah ambil menurut kami sudah cukup tepat, karena pernah kami melakukan studi bagaimana jika neraca perdagangan Indonesia ini kita exclude atau kita keluarkan komponen yang berkaitan dengan hilirisasi tambang. Itu kita lihat sudah 4 kali, 5 kali kita berbalik defisit kalau kita tidak punya hilirisasi. Jadi sebenarnya langkah yang perlu pemerintah ambil adalah konsisten melaksanakan hilirisasi. Karena kita lihat hilirisasi ini sudah berdampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia, di mana kita akhirnya bisa merasakan 44 bulan surplus berturut-turut. Nah, memang ketika ada fluktuasi harga, biasanya kalau kita ekspor batu bara, kita ekspor minyak kelapa sawit, itu kan ekspornya akan naik dan turun. Tapi kalau kita mengolah satu tingkat, kemudian dia menjadi barang setengah jadi, ini pergerakan harganya cenderung lebih terkontrol. Sehingga ini bisa menjadi buffer bagi neraca perdagangan Indonesia agar bisa tetap surplus, walaupun di luar sana sedang ada pemilu atau ekonomi yang melambat. Ini harapan kita, karena kita punya sumber ekspor baru, ini bisa membantu menjadi buffer di masa sulit seperti itu.